2024 ada aja dobrakannya. Nah, di akhir 2024 ini ada yang sedang hangat di media sosial, apalagi yang bernama Agus. Nah, ada Agus keras, ada Agus gondrong, dan juga ada Agus buntung. Nah, siapa sih yang gak kenal dengan Agus buntung akhir-akhir ini? Agus Buntung ini viral di media sosial karena kasusnya yang kontroversi, sehingga menimbulkan polemik di kalangan netizen. Nah, awal mula kasus Agus ini muncul berawal dari tuduhan dari sang korban. Nah, kita sebut saja korban itu berinisial MA. MA ini berstatement bahwa Agus telah melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Agus membantah tuduhan dari sang korban. Dirinya berpendapat bahwa tidak mungkin melakukan hal yang senonoh kepada MA, apalagi dalam kondisinya seperti itu, yang sudah kita ketahui bahwa Agus ini kekurangan di salah satu anggota tubuhnya, yaitu tangannya. Dan juga ia berpendapat bahwa di dalam kesehariannya dia masih dibantu sama orang tuanya. Dan juga dia beranggapan bahwa dirinya sedang dikriminalisasi. Banyak sekali tuduhan-tuduhan yang dilontarkan kepada si Agus. Mulai dari dia memiliki hipnotis, guna-guna, sampai-sampai si Agus ini akan melaporkan balik. Dan yang paling boomnya lagi ialah Agus meminta pertolongan kepada presiden terpilih supaya dia terbebas dari kasus ini. Saking besarnya kasus ini, sampai-sampai netizen itu terbagi menjadi dua. Ada yang percaya, ada juga yang tidak. Nah, bagi yang tidak percaya, pandangannya itu sama kayak Agus. Ya, secara logika, bagaimana mungkin seseorang atau laki-laki yang kekurangan anggota tubuhnya bisa melakukan hal yang tidak senonoh. Bahkan dalam kesehariannya pun masih dibantu sama orang tuanya, ucap netizen. Dan ada pula yang menyalahkan pihak kepolisian karena asal-asalan menjadikan Agus ini sebagai tersangka. Dan ada salah satu netizen yang membela Agus. Dia berpandangan bahwa sebenarnya si perempuan itu bisa saja ninggalin dan pergi begitu saja. Atau bahkan melakukan perlawanan apabila si Agus ini melakukan ancaman atau si korban merasa terancam. Untuk netizen yang percaya pada kasus ini berpandangan bahwa tindakan tidak senonoh itu tidak harus disebabkan karena kekerasan fisik, bisa juga dengan verbal. Atau mungkin si Agus ini mengetahui rahasia si korban sehingga ia manfaatkan untuk mengancam sang korban sehingga si korban mau menuruti apa kemauan si Agus. Akan tetapi kebanyakan netizen itu tidak percaya bahwa Agus bisa melakukan hal yang tidak senonoh kepada korbannya. Sebagai netizen yang budiman, melihat dari fenomena ini sudah sejatinya kita sebagai konsumen informasi bisa lebih bijaksana dalam menyikapi hal-hal seperti ini. Memang tidak salah untuk berpendapat terhadap isu-isu yang beredar. Nah, yang kurang tempatnya sebagai netizen atau sebagai konsumtif ialah mengamini segala informasi-informasi tanpa kita pertimbangkan, tanpa kita mencari tahu terlebih dahulu dari data dan fakta, dari pandangan-pandangan lain, dari sudut pandang Agus, dari sudut pandang MA, dari sudut pandang orang-orang terdekatnya. Oleh karena itu, ayo kita lebih bijaksana lagi dalam menyikapi setiap informasi, lebih bisa memfilter lagi isu-isu yang beredar di sosial media, sehingga kita bisa menjadi netizen yang budiman. For your information, bahwa sekarang ini kasus Agus Buntung sedang menjalani atau sedang berada pada tahap rekonstruksi. Bagaimana kelanjutannya terhadap kasus Agus Buntung ini? Apakah 1-2 minggu ke depan masih trending topik atau hilang seperti ditelan bumi?